penting tentang pendidikan Islam. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. What? Mengapa minat masuk ke madrasah diniyah saat ini semakin menurun? Apa ada kaitannya dengan manajemen madrasah diniyah takmiliyah saat ini? Kita semua tahu, madrasah diniyah takmiliyah punya peran besar dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Tapi sayangnya, realita hari ini menunjukkan bahwa eksistensi MDT seperti terpinggirkan. Contohnya di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Raperda tentang madrasah diniyah yang digagas sejak tahun 2015 sampai sekarang belum juga disahkan. Padahal, isi Raperda itu tidak hanya bicara anggaran, tetapi juga menyangkut legalitas kelembagaan dan ijazah madrasah diniyah takmiliyah sebagai syarat masuk jenjang pendidikan lanjutan. Bahkan, hal serupa terjadi juga di Jawa Barat. Meski kita punya lebih dari 24.000 madrasah diniyah takmiliyah, tapi perhatian terhadap pengelolaan lembaga ini masih belum optimal. Belum lagi minat siswa untuk masuk madrasah diniyah takmiliyah menurun, karena MDT dianggap tidak menarik, fasilitasnya minim, dan kurikulumnya kurang relevan. Seperti kata salah satu anggota DPRD Jawa Tengah, yang mengibaratkan MDT itu ibarat mendorong mobil mogok yang ditinggalkan begitu saja setelah jalan. Lalu apa solusinya? Ya disinilah manajemen madrasah diniyah takmiliyah menjadi sangat krusial. Pertama, manajemen kurikulum. MDT perlu mengembangkan kurikulum yang lebih kontekstual, materi-materi akhlak dan keagamaan tidak boleh hanya diajarkan secara tekstual, tapi juga dikaitkan dengan tantangan zaman, seperti isu-isu tentang korupsi, narkoba, dan krisis-krisis moral, harus disampaikan dengan hal-hal yang lebih kontekstual, agar teman-teman kecil kita bisa mengaitkannya tentang isu-isu tantangan zaman saat ini. Kedua, manajemen sumber daya manusia. Guru MDT harus dibekali pelatihan berkelanjutan agar bisa menyampaikan pelajaran dengan metode yang kreatif, menyenangkan, dan berbasis nilai-nilai kekinian. Jangan sampai anak-anak merasa MDT itu membosankan. Ketiga, manajemen kelembagaan dan regulasi. MDT harus diakui secara sah dalam sistem pendidikan nasional. Perda tentang MDT harus didorong hingga disahkan. Pemerintah daerah dan pusat juga harus hadir dan bukan hanya sekadar simbolik. Keempat, manajemen promosi. MDT perlu aktif mensosialisasikan dari lewat media sosial, kegiatan-kegiatan masyarakat, hingga kerjasama dengan sekolah formal. Nah, branding MDT inilah sebagai pusat pembentukan karakter yang memang harus dikuatkan dan lebih ditekankan. Manajemen madrasah diniyah takmiliyah ini apabila dijalankan dengan baik itu dari segi kurikulumnya ataupun gurunya, bahkan ke regulasi dan sampai ke pemasarannya, saya yakin lembaga ini bisa kembali menjadi pilihan utama dalam pendidikan. Jangan sampai madrasah diniyah takmiliyah ini selalu berdiri di persimpangan jalan, di pertengahan jalan di antara sudah tidak adanya pilihan. Mari kita dukung pergerakan madrasah diniyah takmiliyah